Selamat pagi. Kita akan membicarakan mengenai sistem pengendalian intern dari sudut pandang internal auditor, di mana sistem pengendalian intern ini bermanfaat bagi organisasi bisnis dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan keuangan perusahaan. Salah satu konsep atau model yang digunakan dalam sistem pengendalian intern dikenal dengan 5 komponen KOSO. Kita akan mulai overview dari konsep KOSO ini. Apa itu KOSO? KOSO adalah kepanjangan dari The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yaitu suatu komisi organisasi yang diinisiasi oleh sektor swasta di tahun 1985 dengan peran 5 asosiasi profesional di bidang keuangan. Siapa saja 5 asosiasi profesional di bidang keuangan tersebut? Yang pertama adalah The Institute of Internal Auditors. Ini adalah Institut Auditor Intern di Amerika. Yang kedua, American Institute of Certified Public Accountants. Ini adalah institusi akuntan publik tersertifikasi di Amerika. Lalu American Accounting Association, yaitu Asosiasi Akuntansi Amerika. Institute of Management Accountants, Institut Akuntan Manajemen. Dan Financial Executive Institute atau Institut Eksekutif Keuangan. Nah, kelima organisasi ini berperan menginisiasi model sistem pengendalian intern yang dikenal dengan KOSO. Mengapa KOSO itu dibentuk? Apa tujuannya membentuk KOSO? Ya, satu model sistem pengendalian intern KOSO ini tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui suatu fokus pada tata kelola perusahaan yang baik, praktik yang beretika, dan pengendalian intern. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, kualitas laporan keuangan itu diantaranya relevan, accountability, tepat waktu, dan sebagainya. Bagaimana meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut? Yaitu dengan tata kelola perusahaan yang baik. Yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan yang baik atau corporate governance, yaitu satu fungsi yang menunjukkan bahwa organisasi bisnis memiliki transparansi, akuntabilitas dalam operasional atau keuangannya. Dan praktik-praktik yang bersifat etis. Jadi perusahaan taat kepada peraturan-peraturan atau etika-etika yang berlaku di industri maupun di perusahaan itu, atau praktik secara umum dalam berbisnis, dan juga fokus untuk mengimplementasikan internal control system yang baik. Isi internal control itu apa? Yaitu suatu proses
yang berpengaruh atau mempengaruhi suatu entitas yang terdiri dari jajaran direksi, manajemen, dan karyawan lainnya yang didesain untuk menyediakan assurance atau pemastian yang masuk akal terhadap pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Jadi internal control itu adalah suatu proses yang tentunya mempengaruhi organisasi bisnis. Di dalam bisnis itu sendiri terdiri dari jajaran direksi. Apa saja itu jajaran direksi? Yaitu direktur, mulai dari presiden direktur, lalu direktur keuangan, direktur produksi atau operation, direktur HR atau GA, direktur sales and marketing, direktur legal, direktur internal audit, dan sebagainya. Jadi jajaran direksi ataupun manajemen ataupun pegawai lainnya, artinya seluruh jajaran pegawai di dalam perusahaan itu terlibat dalam proses membangun sistem pengendalian intern atau terdampak atau menjadi bagian dari sistem pengendalian intern. Yang memang sistem pengendalian intern ini didesain untuk menyediakan satu pemastian yang masuk akal. Maksudnya apa sih? Satu pemastian yang masuk akal itu adalah bahwa sistem pengendalian intern itu dapat dijalankan dan memberikan satu manfaat kontrol atau pengendalian di dalam perusahaan. Ya. Pengendalian itu berupa apa? Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan operasional maupun keuangan yang ujungnya kinerja perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangan, dan laporan keuangan itu ditujukan untuk proses pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Ya. Jadi perusahaan pada akhirnya dengan adanya sistem internal control ini dapat membantu pada pencapaian tujuan organisasi secara jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya apa? Bahwa dengan adanya internal control ini membantu perusahaan untuk dapat terus melanjutkan aktivitas bisnisnya secara berkesinambungan dan bersinergi dalam elemen-elemen organisasi sehingga tujuan itu tercapai dengan baik. Apa saja kategori internal control? Yaitu efektivitas, efisiensi operasional. Artinya apa? Efektivitas dan efisiensi operasional. Efektif artinya antara input dan output itu berkesinambungan, tercapai sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang dikatakan satu kegiatan atau satu pencapaian organisasi efektif yaitu bahwa apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh manajemen dalam visi, misi, dan juga tujuan perusahaan itu dapat tercapai dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Efisien, apa ini maksud dengan efisien? Efisien yaitu bahwa antara input dan output kita bisa menghemat input dan menghasilkan output pada tingkat yang wajar. Jadi efisiensi menjadi penting bagi organisasi di masa kini karena persaingan bisnis itu semakin ketat. Ya. Maka efisiensi menjadi modal dasar untuk membantu perusahaan berkompetisi atau memiliki keunggulan ya secara kompetitif terhadap
pesaing yang lain. Nah, jadi internal control itu membangun kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu reliability of financial reporting, artinya laporan keuangan yang bisa diandalkan. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang bisa diandalkan yaitu tadi laporan keuangan disajikan secara akurat menurut standar-standar atau prinsip-prinsip akuntansi keuangan. Lalu laporan keuangan itu disajikan tepat waktu sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerjanya atau kondisi keuangannya secara periodikal. Lalu relevan, artinya laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam rangka proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat dipercaya karena data-data yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan transaksi sebenarnya, tidak ada manipulasi dalam laporan keuangan, sehingga kinerja atau kondisi keuangan perusahaan itu tercermin dalam laporan keuangan tersebut untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, compliance with applicable laws and regulations. Artinya bahwa perusahaan taat terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Misalnya contohnya ketika di bank perbankan itu akan taat kepada peraturan Bank Indonesia. Lalu perusahaan farmasi akan taat kepada peraturan Kementerian Kesehatan dan juga kode etik bisnis, misalnya contohnya dari Asosiasi Perusahaan Farmasi IPMG atau GP Farmasi. Jadi ketaatan terhadap peraturan dan regulasi ini penting karena perusahaan itu walaupun secara konsep adalah kapitalis, tetapi secara prinsip mereka harus menaati aturan-aturan dalam rangka menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Bila peraturan tidak ditaati, perusahaan bersaing secara tidak sehat dan juga akhirnya kondisi bisnis itu akan menjadi memburuk. Misalnya contohnya, perusahaan mengadakan persaingan harga. Nanti yang menderita adalah perusahaan itu sendiri. Mereka akan menetapkan harga serendah-rendahnya bahkan di bawah biaya operasional, sehingga mengalami kerugian yang dalam jangka panjang itu akan membuat kinerja buruk perusahaan dan juga berdampak pada pemegang saham ataupun pihak-pihak yang berkepentingan yang lainnya. Jadi persaingan yang tidak sehat akan membawa kondisi bisnis atau industri tersebut tidak sustain, artinya tidak berkelanjutan. Akan terdapat perusahaan yang bangkrut. Dan juga bagi konsumen itu akan dirugikan karena mungkin beberapa perusahaan bisa saja memberikan produk dengan harga yang rendah tapi kualitas yang tidak setara dengan perusahaan yang lain. Atau perusahaan memberikan kualitas yang tinggi tapi harga yang rendah sehingga mereka tidak bisa mengcover biaya-biaya operasional yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Dan ketaatan terhadap peraturan ini, misalnya terhadap peraturan pemerintah itu juga bermanfaat. Artinya bahwa misalnya dalam implementasi peraturan perpajakan menerapkan sesuai dengan koridor undang-undang atau peraturan perpajakan sehingga perusahaan tidak terkena adanya sanksi denda secara administratif ataupun secara hukum ketika perusahaan diperiksa oleh pemeriksa pajak. Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik tentunya akan menerapkan
ketaatan terhadap peraturan dan regulasi ini secara baik. Komponen internal control itu kita bisa lihat yang pertama adalah control environment, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini menjadi dasar bagi organisasi untuk menciptakan satu kondisi yang kondusif untuk implementasi sistem pengendalian intern secara keseluruhan. Yang kedua, penilaian risiko. Artinya perusahaan menghadapi risiko-risiko yang ada dan perusahaan harus mengelola risiko itu dengan baik. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian atau kegiatan pengendalian, yaitu prosedur-prosedur atau titik-titik pengendalian yang diimplementasikan pada departemen-departemen atau kegiatan-kegiatan operasional dan keuangan perusahaan, sehingga proses pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Arus informasi dan komunikasi di dalam perusahaan perlu dijalankan sebagaimana mestinya. Artinya informasi akan membuat satu sinergi dalam berkomunikasi, di mana setiap orang yang menerima informasi yang sama diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan juga dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Bila komunikasi tidak baik, maka hal itu akan berdampak pada tidak berjalannya program-program yang telah ditetapkan oleh manajemen atau menimbulkan salah persepsi yang ujungnya adalah kegiatan operasional tidak menjadi efisien ataupun efektif. Yang kelima adalah monitoring, yaitu pengawasan dari seluruh komponen dari internal control itu sendiri, mulai dari poin 1 sampai poin 4. Apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya, dievaluasi. Bila tidak berjalan dengan baik, maka akan diperbaiki ke depannya. Nah, bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik terhadap internal control? Menyangkut pada komponen etika. Yang pertama adalah apakah jajaran direksi dan eksekutif senior itu terkondisi setiap harinya menjadi contoh mengenai integritas yang tinggi dan sikap yang etis. Nah, lead by example, memimpin dengan contoh. Dalam organisasi, pimpinan adalah kekuasaan tertinggi, terutama adalah top manajemen, ya, jajaran manajemen tingkat atas, di mana mereka sebagai pengambil keputusan, pemberi kebijakan, mereka harus mencontohkan bagi seluruh organisasi bahwa di dalam pengambilan keputusan, di dalam kegiatan operasional, di dalam kita berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, memiliki integritas yang tinggi dan juga menunjukkan sikap yang etis. Bila tidak dilaksanakan seperti itu, maka akan berdampak pada seluruh organisasi, karena top manajemen mempunyai pengaruh yang luas terhadap seluruh bagian struktur organisasi tersebut. Maka ini menjadi penting untuk diimplementasikan, atau di dalam setiap mindset top manajemen memiliki integritas yang tinggi dan juga sikap yang etis. Yang kedua, adakah satu kode etik yang tertulis untuk karyawan, dan apakah dijalankan dengan melalui pelatihan, dikomunikasikan dari top manajemen ke low manajemen, dan
diminta secara periodik menuliskan pernyataan atas ketaatan dari pegawai-pegawai kunci yang bekerja di dalam perusahaan. Jadi, kode etik tertulis itu menjadi penting untuk diimplementasikan. Artinya, kode etik itu menjadi panduan bagi para karyawan. Para karyawan dalam mengimplementasikan kode etik tersebut diperlukan training, lalu menjadi budaya kerja, lalu dievaluasi dalam implementasinya. Apakah sudah berjalan dengan baik, efektif, sehingga bila tidak, maka perlu diperbaiki. Komunikasi yang dilakukan yaitu melalui komitmen dari manajemen disampaikan kepada seluruh karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, dan juga akan dievaluasi tadi secara periodik apakah kode etik tersebut ditaati oleh karyawan-karyawan kunci ataupun seluruh karyawan organisasi tersebut. Bila ternyata etika tidak dijalankan sebagaimana mestinya, ini menjadi satu permasalahan yang akan timbul. Yang ketiga, apakah kinerja dan kompensasi insentif terhadap target yang tercapai itu wajar dan realistis, dan apakah insentif dan kinerja tersebut tidak tergantung pada pencapaian jangka pendek. Artinya bahwa di dalam organisasi sekarang dikenal yang namanya balance scorecard, di mana ada financial perspective, customer perspective, business process perspective, dan juga learning and growth perspective. Jadi setiap karyawan di organisasi mulai dari low sampai top management itu memiliki KPI, Key Performance Indicator. Artinya sebagai laporan kinerja individu atau laporan kinerja departemen, divisi, dan seluruh organisasi. Nah, dalam kinerja tersebut itu terkait dengan reward and punishment, di mana bila pencapaian jelek itu akan tentunya mendapat kompensasi yang jelek atau hukuman. Bila performance atau kinerja baik, maka akan mendapat kompensasi yang baik. Namun dalam penetapan targetnya, apakah target-target dalam Key Performance Indicator tersebut adalah realistik dan bisa dicapai, dan tidak ada tekanan dalam pencapaian untuk mengejar tujuan jangka pendek. Karena organisasi itu adalah sifatnya going concern, yaitu terus-menerus. Sehingga pencapaian itu perlu dicapai secara bertahap. Artinya tidak bisa kita pressure dengan tidak melihat kondisi lingkungan bisnis atau rentang waktu tertentu yang wajar untuk mencapai target tersebut. Nah, jika terdapat tekanan atau pola pikir top management terhadap karyawan, yaitu jangka pendek, maka itu akan membahayakan organisasi dalam jangka panjang, karena bisa terjadi fraud atau ethics violence, yaitu pelanggaran kode etik tersebut. Sehingga itu juga melemahkan organisasi, membuat organisasi itu mengalami masalah. Ketika organisasi mengalami masalah, maka ia akan perlu memperbaiki. Bila masalah yang menjadi besar, maka masalah itu akan mengakibatkan dampak yang signifikan bagi kinerja jangka panjangnya. Maka dari itu, untuk menjalankan konsep reward and punishment itu perlu dilakukan setting yang wajar antara target atau kinerja yang diharapkan dan juga insentif yang diberikan bagi pencapaian target tersebut. Yang keempat, apakah jelas bahwa laporan keuangan
yang tidak wajar di setiap lini tidak akan ditoleransi. Artinya, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen itu dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen, yaitu dengan membuat surat pernyataan antara presiden direktur dan finance director bahwa laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen dan dipastikan telah mengimplementasikan internal control system yang baik sehingga tidak terdapat fraudulent financial reporting. Dengan laporan keuangan yang baik, yang berkualitas, tidak mengalami tidak melakukan double booking, maka kinerja itu atau kondisi keuangan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan bagi pengambilan keputusan manajemen. Jika kinerja perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan dipermainkan untuk supaya laporan keuangan yang dilihat oleh pemegang saham ataupun pihak-pihak yang berkepentingan itu ternyata tidak benar, maka itu akan berdampak buruk bagi image perusahaan maupun kinerja jangka panjang perusahaan. Jadi etika ini menjadi penting, menjadi dasar bagi implementasi sistem pengendalian intern. Yang kelima juga masih mengenai etika, yaitu apakah etika itu dijabarkan dalam kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi individu dan unit bisnis secara kinerjanya. Artinya yang tadi sudah dijelaskan bahwa etika ini juga menjadi bagian evaluasi individu dan unit bisnis. Jadi kinerja individu dan unit bisnis bukan hanya pencapaian secara teknis, tapi juga secara etika. Bila ada pelanggaran etik, maka itu akan mengurangi atau mendowngrade kinerja yang telah diimplementasikan. Jadi dalam perusahaan itu juga ada budaya kerja ya. Budaya kerja itu salah satu faktornya bisa integrity, komunikasi, sinergi dengan departemen lain dan sebagainya. Masing-masing perusahaan punya uniqueness dalam menerapkan budaya kerja, dan budaya kerja itu diimplementasikan ya, salah satunya adalah mengenai integritas. Integritas mengapa menjadi penting? Ya, integritas terkait dengan etika. Bila orang beretika dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, maka dia dapat dipercaya. Ketika dia dapat dipercaya, maka bila itu diwujudkan dalam kinerja atau laporan keuangan, maka dapat reliable, dapat diandalkan laporan keuangan atau kinerja individu atau unit bisnis tersebut. Tapi ketika dia mengalami manipulasi, maka terdapat ethical violence, maka terjadi distrust, bahkan mempengaruhi seluruh pencapaian jangka panjang organisasi tersebut. Yang keenam, apakah manajemen bereaksi secara tepat ketika menerima berita yang buruk dari pegawai ataupun bisnis unit? Jadi reaksi manajemen itu juga menjadi penting ya. Artinya ketika ada berita buruk, itu dicari jalan keluarnya, bukan saling menyalahkan. Ada organisasi yang di dalamnya itu saling menyalahkan. Itu tidak efektif dan juga tidak efisien, membuang-buang waktu yang seharusnya kita dapat mencari jalan keluar, bukan reaktif secara negatif. Yang ketujuh, apakah terdapat proses untuk menyelesaikan ketika terjadi kasus etika? Jadi ketika misalnya terjadi fraud, maka ada jalan keluar yang harus diambil. Nah, jalan keluar itu merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, sehingga ketika ada hal tersebut, maka jalan keluar itu harus diambil sesuai dengan kondisi atau kejadian tersebut. Yang kedelapan, apakah risiko bisnis diidentifikasi dan didiskusikan dengan jajaran direksi?
Artinya, setiap perusahaan yang dibangun atau didirikan itu terdapat risiko bisnis. Risiko bisnis perlu dikelola, perlu diidentifikasi, dan kenapa perlu didiskusikan dengan jajaran direksi? Karena direksi bertanggung jawab atas kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Ketika risiko tersebut diidentifikasi dan didiskusikan dan di mapping, dicari jalan keluarnya, maka ketika risiko itu dihadapi, dapat dikelola dengan baik. Yang kedua setelah etika yaitu adanya risiko. Risiko itu yang pertama, apakah relevan dan dapat diandalkan informasi internal dan eksternal yang teridentifikasi atau dikumpulkan dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Artinya bahwa informasi internal dan eksternal itu perlu segera diidentifikasi. Apakah memang itu relevan dan dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Informasi tersebut dikomunikasikan dalam seluruh organisasi secara tepat waktu. Ya. Jadi informasi itu menjadi penting bagi organisasi saat ini karena perubahan begitu cepat. Ketika orang terlambat dalam melakukan perubahan dalam organisasi, maka organisasi tersebut bisa saja bangkrut atau bermasalah karena dia kalah bersaing atau mengambil keputusan yang salah. Maka informasi itu menjadi penting untuk segera dikomunikasikan, disinergikan, dan diarahkan untuk dimanfaatkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, apakah risiko diidentifikasi dan dianalisa dan tindakan diambil untuk memitigasi risiko tersebut? Artinya risiko tadi perlu dikelola dan bisa nggak dimitigasi? Artinya bisa nggak kita misalnya ketika ada risiko, kita meminimalisir risiko tersebut, yaitu dengan memindahkan risiko dari perusahaan kita ke perusahaan lain, misalnya perusahaan asuransi. Dalam kasus, misalnya kalau perusahaan itu berdiri, ada potensi terjadinya kebakaran, maka perusahaan mengelola risiko kebakaran tersebut dengan membeli polis asuransi, sehingga ketika terjadi kebakaran, maka terjadi mitigasi risiko, tidak membahayakan kegiatan operasional atau eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, apakah pengendalian itu ditempatkan untuk memastikan bahwa keputusan manajemen diambil secara tepat. Artinya pengawasan itu penting untuk ditempatkan sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah dengan adanya pengawasan, maka kita bisa melakukan adanya evaluasi. Yaitu apa? Evaluasi terhadap kinerja dan kondisi operasional dan keuangan perusahaan, sehingga pada akhirnya manajemen dapat mengambil keputusan secara tepat. Dari internal control, yang pertama, apakah manajemen senior dan lini menunjukkan bahwa mereka menerima tanggung jawab pengawasan dan tidak hanya mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada staf keuangan dan audit. Artinya dalam organisasi delegasi itu penting. Namun dalam kondisi tertentu yang terkait dengan internal control, di mana semua sisi atau kegiatan organisasi perlu ditempatkan internal control, dan tanggung jawab itu harus diambil mulai dari top manajemen dan juga lini manajemen, bukan hanya menjadi tanggung jawab departemen
akuntansi, keuangan, departemen audit. Karena internal control bukan hanya merupakan bagian dari ketiga departemen tersebut, tapi bagian dari seluruh organisasi. Ketika diterapkan dengan tepat, maka itu menjadi value added bagi organisasi tersebut. Yang kedua, apakah manajemen secara rutin mengawasi pelaksanaan kontrol tersebut di dalam proses kegiatan operasional perusahaan. Jadi kegiatan operasional perusahaan yang telah ditempatkan pengawasannya itu perlu dinilai, dievaluasi apakah berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Bila tidak, perlu diperbaiki. Yang ketiga, apakah manajemen secara jelas menyerahkan tanggung jawab untuk pelatihan dan pengawasan implementasi internal control. Jadi penerapan internal control ini itu perlu dituliskan dalam prosedur dan juga dari situ dikomunikasikan melalui pelatihan sehingga setiap orang dalam organisasi memiliki mindset internal control atau sistem pengendalian intern yang baik yang dapat diterapkan di masing individu, departemen ataupun divisi dari yang bersangkutan. Nah, melalui training ini itu membantu proses pemahaman bagi orang-orang yang belum memahami apa itu internal control system dan lalu melaksanakan proses pengawasan terhadap implementasinya, apa yang kurang, apa yang dapat diperbaiki, sehingga organisasi terus melakukan perubahan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang keempat, secara periodik, sistematik, apakah terdapat evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang dijalankan dan didokumentasikan? Artinya bahwa ya tadi, internal control itu kan untuk dijalankan dan harus ada prosedur tertulis sehingga orang dapat membaca, dapat mengerti dari situ. Mau itu orang baru ataupun orang lama. Lalu dievaluasi secara periodik dan sistematis. Apa yang perlu diperbaiki? Karena apa? Karena organisasi selalu berubah. Melakukan continuous improvement. Yang kelima, apakah evaluasi-evaluasi tersebut dijalankan oleh pegawai dengan tanggung jawab yang tepat, dengan memiliki pengalaman bisnis dan juga pengetahuan hubungan organisasi. Jadi tanggung jawab evaluasi tersebut memang orang yang harus mengerti apa itu internal control, komponen-komponennya apa saja, tujuan diciptakan internal control itu apa, bagaimana mengimplementasikan dalam prosedur, bagaimana menjalankan prosedur tersebut, bagaimana mengevaluasinya. Jadi memang dia tahu bisnis proses dalam organisasi, sehingga orang tersebut memang tepat untuk menjalankan evaluasi internal control karena memang dia memiliki tadi knowledge, pengalaman bisnis juga. Nah, itulah bahwa the right man in the right place itu perlu ada di dalam atau menjadi bagian dari internal control system. Yang keenam, apakah kriteria tepat dibangun untuk mengevaluasi internal control? Ya, jadi perlu ada kriteria dalam evaluasi, apakah itu buruk, apakah itu baik, apakah itu cukup. Nah, itu perlu ada kriteria yang dibangun sehingga kita tahu arah perbaikan apa yang bisa diperbaiki, masalah apa yang bisa diselesaikan. Ketika kriteria itu tidak ada, maka itu menjadi gamang, tidak jelas. Kontrol hanya berjalan sekedar apa yang tertulis saja. Bahkan malah yang tertulis tidak dijalankan dengan baik. Yang ketujuh, apakah terdapat defisiensi pengendalian yang dilaporkan ke
level manajemen atas dan dikoreksi secara tepat waktu. Artinya ketika ada pelaksanaan yang tidak baik terhadap internal control tersebut, langsung dilaporkan ke manajemen dan dikoreksi secara cepat ya. Tujuannya adalah sebagai respon bahwa kontrol itu menjadi penting. Ketika terdapat kelemahan kontrol segera diperbaiki agar tidak menjadi loophole yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedelapan, apakah dibangun pengendalian yang tepat sebagai satu sistem yang baru yang didesain dan diimplementasikan dalam organisasi. Artinya memang kontrol itu memang harus dibangun ya. Dibangun dan diimplementasikan dengan baik. Ya tadi tujuannya untuk pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Nah, dari sudut audit committee atau komite audit, yang pertama, apakah komite audit itu mereview keakuratan charter komite audit yang ditulis. Artinya charter itu adalah satu statement apa itu fungsi internal audit, hak, tanggung jawab, kegiatan apa yang ia lakukan, tujuannya apa. Nah, charter itu dikomunikasikan kepada jajaran direksi dan juga top atau middle management lainnya ya. Sehingga mereka aware bahwa fungsi, tugas, dan tanggung jawab komite audit itu apa. Sehingga dapat bersinergi, bukan menjadi lawan di dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, apakah komite audit ya, anggota-anggotanya berfungsi dan dalam kenyataannya independen dari manajemen. Jadi audit atau komite audit atau jajaran komisaris itu fungsinya sebagai pengawas, sedangkan jajaran direksi atau board of directors fungsinya adalah mengelola perusahaan. Jadi orangnya harus berbeda. Kenapa harus berbeda antara fungsi pengawas dan pengelola? Itulah segregation of duties, pemisahan tugas dan tanggung jawab. Ketika ada overlap ya, di mana jajaran direksi merangkap sekaligus komite audit, maka efektivitas implementasi internal control tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bisa saja terjadi management override internal controls. Nah, itu membahayakan organisasi jangka panjang. Kita bisa lihat nanti dalam kasus-kasus accounting scandals ya, itu management override internal controls. Sehingga apa? Sehingga organisasi pada akhirnya itu menjadi bermasalah. Tidak ada pengawas karena dia merangkap. Terdapat konflik of interest, kepentingan yang bertentangan antara pengelolaan dan pengawasan. Maka dari itu penting untuk digarisbawahi bahwa memang audit committee berfungsi secara independen dari manajemen. Yang ketiga, apakah komite audit anggotanya memiliki campuran yang tepat dalam hal expertise pengendalian keuangan dan operasional. Jadi anggota-anggota komite audit itu harus memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang pengendalian keuangan dan operasional. Jangan hanya keuangan saja ataupun operasional saja, karena itu menjadi penting. Kegiatan yang diawasi fokus kepada kegiatan tersebut ya, baik secara operasional maupun finansial. Harus diambil orang yang memiliki kemampuan-kemampuan yang mix tadi. Yang keempat, apakah komite audit mengerti dan melakukan pengawasan
terhadap lingkungan pengendalian organisasi secara luas. Nah, audit committee ini concern ya terhadap lingkungan pengendalian. Artinya itu tadi balik lagi menjadi dasar bagi implementasi sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian yang buruk, maka itu akan berdampak pada keempat komponen pengendalian lainnya. Apakah komite audit melakukan pengawasan yang tepat, relevan, dan dapat diandalkan terhadap laporan keuangan dan operasional untuk jajaran direksi dan juga kepada investor dan external users. Ya. Artinya audit committee itu memang melakukan fungsi pengawasannya, ya kan, terhadap laporan keuangan maupun operasional untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dia menjalankan fungsinya, bukan hanya dia datang ke perusahaan lalu dia pulang. Tidak ada rapat jajaran komisaris, tidak ada rapat komite audit, fungsi internal audit juga tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu adalah fungsi pengawasan yang jelek. Nah, audit committee ini benar-benar harus berfungsi sebagaimana mestinya. Dia melakukan proses pengawasan melalui apa? Ya tadi, Departemen Internal Audit. Yang keenam, apakah komite audit mengawasi keberadaan dan ketaatan terhadap standar etis. Jadi tadi balik lagi ya. Standar etis itu perlu ditaati, dan bila dalam kegiatan sehari-hari itu tidak jalan sebagaimana mestinya, maka audit committee itu melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ya, lalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut apakah telah berjalan sebagaimana mestinya. Ya, yang namanya pengawas ya tentunya dia juga mengawasi ketaatan terhadap standar etik, karena itu merupakan dasar juga bagi individual dalam organisasi, bahwa individual yang menjalankan standar secara etika sebagaimana mestinya, maka itu merupakan satu value added bagi organisasi untuk berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Bila ada orang-orang yang tidak beretika, maka itu akan menimbulkan masalah bagi organisasi ke depannya. Yang ketujuh, apakah audit committee atau seluruh jajaran komisaris memiliki sesuatu yang berarti, tetapi hubungan yang rumit dengan auditor independen atau komisaris independen, internal auditor, senior financial control executive, dan jajaran pegawai kunci lainnya termasuk eksekutif unit bisnis. Jadi maksudnya audit committee itu memang harus memiliki hubungan yang baik, dalam arti hubungan tersebut membangun sinergi bagi organisasi, tidak mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan, dalam melakukan improvement, dan auditi juga melakukan kerjasama dengan audit committee tersebut dalam memperbaiki kontrol-kontrol yang tidak sebagaimana mestinya. Itu menjadi semakin baik. Nah, komunikasi itu menjadi, atau hubungan itu baik antara audit committee dan auditi. Dari sudut pandang internal auditing, apakah internal audit memiliki dukungan manajemen puncak, komite audit, dan juga jajaran direksi secara keseluruhan? Nah, eksistensi internal audit itu menjadi penting karena dia merupakan perpanjangan tangan dari komite audit. Maka komite audit harus mendukung keberadaan internal audit dalam menjalankan tugasnya, mereview laporan internal audit, lalu memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi perbaikan organisasi.
Sehingga internal audit department itu bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Dan juga dia harus didukung oleh top management dan jajaran direksi. Kenapa? Sebagai pengelola harus bekerja sama secara sinergis untuk membangun organisasi. Walaupun jajaran direksi maupun tadi top management memiliki kepentingan, tapi bagi keseluruhan pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang, maka dia harus mendukung keberadaan internal audit ini. Yang kedua, apakah skop tanggung jawab internal audit tertulis dan telah direview oleh komite audit? Jadi skop dan tanggung jawab itu jelas di dalam internal audit charter, itu juga dikomunikasikan kepada auditee. Nah, internal audit charter itu pun juga direview oleh audit committee sebelum dia didistribusikan kepada auditee. Sehingga nanti melalui tugas dan tanggung jawab internal audit itu jelas bagi si auditee, sehingga nanti tidak terjadi adanya crash yang tidak diinginkan, dapat melakukan kerjasama secara sinergi antara internal audit dan auditee. Yang ketiga, apakah hubungan organisasi antara internal audit dan senior eksekutif itu tepat atau sebagaimana mestinya? Jadi tadi ya, harus saling dukung-mendukung karena ini bagi kebaikan organisasi. Maka di dalam perusahaan di mana pemegang sahamnya tidak mengelola secara langsung kegiatan operasional perusahaan atau terlibat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, maka senior eksekutif itu adalah orang yang dipekerjakan, seorang profesional yang dipekerjakan untuk membangun perusahaan tersebut, yaitu ujung-ujungnya adalah meningkatkan harga saham. Nah, karena dia adalah profesional, maka dia harus sebagai change agents. Jadi dia memang sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan itu diharapkan adalah datang dari fungsi internal auditing. Maka harus saling bersinergi antara internal audit dan senior eksekutif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, apakah internal audit memiliki dan menggunakan komunikasi yang terbuka dan juga komunikasi yang terbatas terhadap senior officers dan juga komite audit. Jadi komunikasi tadi balik lagi ya, menjadi penting untuk sinergi ya. Komunikasi itu bisa secara terbuka maupun secara tertutup. Jadi komunikasi antara internal audit department dengan audit committee itu intens ya tadi ya, dalam mereview laporan, memberikan saran-saran ya. Lalu juga terhadap senior eksekutif juga melalui laporan audit dan juga improvement yang dilakukan itu juga dilaporkan dengan baik ya tentunya ya. Yang kelima, apakah laporan audit mencakup subjek yang tepat yang didistribusikan kepada orang yang tepat dan ditindaklanjuti secara tepat waktu. Jadi laporan audit itu harus memiliki nilai tambah ya, value added bagi organisasi. Nah, artinya value added bagi organisasi adalah improvement. Peran auditor adalah sebagai konsultan dan juga katalis bagi organisasi, mempercepat proses perubahan bagi organisasi tersebut. Nah, laporan audit itu juga ditujukan pada orang-orang yang berhak, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang direview, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan melakukan proses perbaikan tersebut, dan mereka bertindak secara cepat, tepat waktu, sehingga auditor tidak menemukan adanya temuan yang berulang untuk kegiatan yang sejenis atau sama, tidak menemukan kontrol-kontrol lemah. Dia akan memperbaiki terus kontrolnya. Nah, manajemen itu mendukung internal audit untuk melakukan proses perbaikan tersebut. Yang keenam, apakah eksekutif audit utama
memiliki level pengetahuan atau kemampuan yang tepat. Jadi internal audit itu harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam hal bidang keuangan maupun operasional, mengetahui mengenai bagaimana mengembangkan sistem, mengevaluasi sistem, mengetahui standar-standar pelaporan keuangan, mengetahui operational excellence practice, sehingga dapat membantu organisasi tadi dalam memberikan nilai tambah. Bila dia tidak memiliki hal tersebut, maka itu menjadi weakness ya bagi internal audit department. Oke, ini konsepnya secara COSO framework itu bisa ditemukan di Institute of Internal Audits di sini, dan juga bisa mengunjungi www.coso.org. Kalau tadi bisa juga mengunjungi www.diia.org ya. Jadi control framework ini jadi bagian dari organisasi internal audit ya. Dan di IIA ini itu merupakan organisasi profesi dengan otoritas, dengan sesuatu yang baik, di mana mengembangkan internal auditor dalam rangka memiliki pengetahuan, memiliki